Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa fil hadits ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhul ibadah. Mukh itu bisa dimaknakan artinya otak ya, otak suatu ibadah, inti suatu ibadah. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Fi sanadi Abdullah ibnu Lahiyah. Fi sanadi Abdullah ibnu Lahiyah. Dalam hadis ini ada di sanadnya ada perawi yang bernama Abdullah ibnu Lahiyah, itu dhaif. Yang sahih ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Hadza syuru'un fi dzikri adillati anwa'il ibadah allati addaha mujmalatan. Ini permulaan dari musannif dalam penyebutan dalil-dalil jenis-jenis ibadah yang beliau sebutkan secara global. Fa'amal Islam wal iman wal ihsan fasayati mufassalan fi asli tsani. Adapun Islam, iman, ihsan itu akan datang rinciannya pada fasal yang kedua. Wa badaha ba'daha bid-du'a. Beliau memulai pada penyebutan jenis-jenis ibadah dengan doa. Li'annahu ahammaha, dikarenakan doa adalah ibadah yang paling penting. Faqal wa fil hadis yakni anin Nabi SAW ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah, itu disebutkan dalam hadis. Mukhshi khalisuhu. Mukhshi, mukh itu khalisuhu, inti. Kalau istilah kita tuh saripatinya. Ya. Wa fil lafdhin ad-du'a wal ibadah. Disebutkan dalam lafaz yang lain doa wal ibadah. Jadi ada lafaznya ad-du'a mukhul ibadah, ada lafaz ad-du'a wal ibadah. Wa ata sallallahu alaihi wasallam fihi bi dhamiril fasl wal khabar al mu'arraf bil alif wal lam liyadulla ala al hasr. Nah, ini faedah. Ingatkan baik-baik. Musannif membawakan di sini dengan dhamir fasl ad-du'a wal ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Ya. Ad-du'a itu mu'arraf. Al ibadah mu'arraf, ada dhamir fasl. Ya. Apa fungsinya? Liyadulla alal hasr, untuk menunjukkan batasan. Jelas? Allahu ahadun. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Ya. Itu mubtada khobar. Ya enggak? Nah, ini juga sama susunannya. Ad-du'a al-ibadah. Dikasih dhamir fasl. Ad-du'a wal ibadah. Difahami? Ada mubtada, ada khabar. Nah, fungsi dhamir fasl itu lil hasr, untuk membatasi. Dan juga fungsinya apa? Untuk membedakan, terbedakan antara susunan na'at dan man'ut. Wa anal ibadah laysat ghairu du'a. Ibadah itu bukan doa saja. Banyak ibadah itu. Wa inna ma du'a nafsuhu. Ya. Namun ibadah itu adalah doa itu sendiri. Difahami? Ibadah itu bukan saja doa, tapi doa itu sudah pasti ibadah. Difahami? Jelas? Ya. Summa du'a nau'an. Kemudian doa itu ada dua macam. Doa mas'alatin, doa masalah. Wa huwa talabu ma yanfa' da'i min jalbi naf'in aw daf'i dhurrin. Itu doa masalah, itu meminta sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berdoa tadi, berupa mencari kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Wa nau'us tsani, jenis yang kedua, doa ibadah. Doa yang sifatnya ibadah. Bi ayyi nau'in min anwa'il ibadah, dengan berbagai macam jenis ibadah. Wa huwa ma lam yakun fihi su'alun wala talab. Berbagai macam jenis ibadah itu dikatakan doa selagi tidak ada padanya soal atau tolab, permintaan atau permohonan.
Zikir doa bukan? Doa, tapi doa ibadah. Baca Al-Quran doa bukan? Doa, tapi doa ibadah. Salat doa ibadah bukan? Doa ibadah. Berbuatan baik, menyembelih, nazar, itu semua doa, tapi doa disebut dengan doa ibadah, bukan doa masalah. Difahami? Doa masalah adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa ibadah adalah perbuatan, seluruh ibadah dikatakan apa? Doa. Jelas? Wa hadzal hadits ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam makrunan bil ayah. Hadis ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam makrunan bil ayah, digandingkan dengan ayat. Wallahu ta'ala nusawab. Ya. Kemudian wa dalilu qaulu ta'ala, dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan pasti kabulkan doa kalian. Amara ta'ala ibadahu ayyad'uwahu, Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adahum ayyastajiba lahum, dan Allah janjikan untuk mengabulkan permohonan mereka. Fadalla ala anna du'a ibadah, ini menunjukkan doa adalah ibadah. Bal huwa ajalul ibadatu wa asasuha, bahkan doa adalah ibadah yang paling mulia dan paling dasar. Wadalla ala annahu subhanahu yuhibbu min ibadi ayyad'uwahu, dan ini juga menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Wa anna du'a mimma yuhibbuhullah, dan doa termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wa fil hadits man lam yad'ullaha, wa fi riwayatin man lam yas'alillah yaghdab alaihi, disebutkan dalam hadis siapa yang tidak berdoa kepada Allah, dalam riwayat yang lain siapa yang tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yaghdab alaihi, Allah akan marah. Kata penyair Arab, ya bunai Adam, wahai bani Adam, Allahu yaghdab in tarakta su'alahu, Allah marah kalau engkau tidak minta kepada Allah. Ya. Sedangkan manusia, budaya Adam, yaghdab, akan marah kalau engkau minta kepada dia. Allah akan marah kalau kita tidak minta kepada Allah. Tapi manusia justru kalau kita sering minta sama dia, dia marah, bosan, jenuh. Kemudian di sini disebutkan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang enggan, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi penuh dengan hina. Antum perhatikan ayat ini. Di ayat ini dan ud'uni, berdoalah kepadaku. Ya enggak? Ud'uni, doa gitu. Jelas? Berdoalah kepadaku. Pada potongan ayat yang kedua, innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang senggan, orang yang sungkan, orang yang enggan untuk apa? Beribadah kepadaku. Berarti ibadah di sini maknanya apa? Du'ai. Jelas? Orang yang enggan minta kepada Allah, tidak mau mohon kepada Allah, mohon kepada selain Allah, kepada jin, orang yang sudah mati, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Summiyat doa ibadah. Pada ayat ini doa disebut dengan apa? Ibadah. Wa jaa fil Qur'an fi ghairi mawdi'in, disebutkan dalam Al-Qur'an pada banyak tempat. Annahu ibadatun, bahwasanya doa adalah ibadah. Fasarfu li ghairillahi syirkun akbar, tatkala dipalingkan kepada selain Allah dikategorikan syirik besar. Wa akhbara ta'ala anna alladhi mana'ahum min ibadatillahi wa huwal istikbar, dan Allah mengabarkan bahwasanya menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah adalah sombong. Fajuwizu bihadzal jazaa al-fadhi', sehingga mereka dibalas dengan balasan yang sangat mengerikan, wa huwa dukhuluhum jahannama saghirin zalilin haqirin, yaitu mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi saghirin, ya saghir, ya, penuh dengan kehinaan, kerendahan. Uqubatan lahum ala ma tarakuhu min ibadatillahi allati faradaha alaihim, sebagai bentuk hukuman bagi mereka terhadap apa yang mereka tinggalkan berupa beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah wajibkan ibadah tersebut kepada mereka. Jelas? Nah, itu tadi menunjukkan apa? Doa adalah ibadah. Jelas? Kalau ditanya apa dalil yang menunjukkan doa adalah ibadah? Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Kalau dari ayat
ayat yang menyatakan ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jelas? Nah itu tadi. Wallahu ta'ala shawab, naktafi bihadzal qadar. Jelas permasalahannya? Sudah cukup dulu.